down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rayhan Firdaus yang biasa disebut dengan Mas Ray atau Kang Ray ya. Di sini kita akan membahas tentang pembelajaran matematika. Yang episode lalu kita membahas tentang bagaimana media pembelajaran. Sekarang kita akan membahas tentang matematika. Di sini kita mulai pembelajaran matematika dengan materi penyajian data yang dijelaskan dengan tabel, diagram batang, diagram baris, dan juga diagram lingkaran. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi yang pertama, apakah ada yang tahu apa itu penyajian data? Ya, di sini penyajian data adalah proses menyusun, berorganisasi, dan juga menyampaikan data ya, dalam bentuk yang mudah dipahami, baik dalam bentuk tabel, grafik, diagram. Ada juga yang dijelaskan di dalam penyajian data dengan peta. Tujuan penyajian data ini adalah untuk mempermudah analisis dan interpretasi, sehingga dapat digunakan untuk pengambilan keputusan yang lebih tepat. Penyajian data yang baik harus memperhatikan kejelasan, keakuratan, dan kemudahan pembacaan di dalam menyampaikan informasi tersebut. Adapun berbagai metode di dalam penyajian data, yang salah satunya adalah tabel dengan tabel data, grafik, diagram maupun dengan peta. Nah, kita di sini akan membahas hanya beberapa metode saja. Contohnya dengan penyajian data tunggal dengan tabel. Penyajian data tunggal dalam bentuk tabel dinamakan tabel distribusi frekuensi tunggal. Di sini langsung melibatkan frekuensinya masing-masing. Contoh, berikut data ulangan harian matematika dari 30 siswa kelas 9. Nanti saya akan tampilkan di sebelah sini. Oke? Bisa dilihat bahwasanya nilai X adalah diurutkan terlebih dahulu dari yang terkecil sampai juga yang terbesar. Nah, di sini muncul angka berapa saja? Coba kalian lihat. Ada angka 5, angka 6, angka 7, dan juga angka 8. Baik. Di sini bisa dilihat angka 5-nya ada berapa? Jumlahnya ada berapa? Coba kalian hitung. 1, 2, 3. Oke, baik. Angka 6-nya dan seterusnya. Oke, kita lanjut. Nah, setelah kalian cari tahu berapa jumlah masing-masing nilai tersebut, 5, 6, 7, 8, kalian sajikan di dalam bentuk penyajian data tunggal. Nah, kalian boleh seperti garis lurus berjumlah dengan 5, atau kalian hitung dengan cara menggunakan angka real ya. Angka real boleh juga. Oke, di sini terlihat bahwasanya 5 sudah dikumpulkan menjadi 3 frekuensi atau 3 orang. Nilai 6 terdiri dari 10 orang. Nilai 7 ada 12 orang, nilai 8 ada 5 orang. Nah, lalu kalian jumlahkan frekuensi tersebut dari hasil-hasil yang sudah kalian sajikan atau kalian cari, kalian jumlahkan. Nah, 3 tambah 10 berapa? Tambah 12 dan juga terakhir tambah 5. Yang hasilnya adalah frekuensi semuanya adalah 30 siswa. Nah, kita masuk ke dalam materi selanjutnya, yakni tentang penyajian data tunggal dalam diagram batang. Diagram batang adalah diagram penyajian data dalam bentuk batang atau kotak yang dicatat di dalam interval tertentu pada bidang Cartesius. Contoh, di sini kalian bisa lihat jumlah lulusan SMA kelas 10 di suatu daerah dari tahun 2001 sampai tahun 2004 seperti berikut. Nah, ini lihat tabelnya dulu seperti dulu ya. Kita lihat tabelnya seperti dulu. Kita lihat tabelnya dulu. Kita urutkan tahun 2000 berapa jumlahnya.
Nah, di sini kita bisa lihat tabel atau jumlah yang disajikan oleh ini kan sudah diketahui bahwasanya di tahun 2000 itu jumlah lulusan SMA X di suatu daerah itu adalah 20. Nah, lalu 2001 itu ada 40. Di 2002 ada 50. Di 2003 ada 70 dan di 2004 ada 100. Nyatakan data tersebut dalam bentuk diagram batang. Nah, kita harus mengetahui cara penggunaan atau cara menggunakan diagram batang. Nah, di sini kita lihat ada diagram batang. Di sini kita harus mengetahui garis lurus yang mengarah ke atas itu disebutkan dengan garis vertikal atau bisa disebut juga dengan sumbu Y. Sedangkan garis datar di bawah itu adalah garis horizontal atau biasa kita sebut dengan garis X. Nah, lalu gimana cara membuatnya? Jumlah kita tempatkan di dalam garis vertikal, oke? Untuk menunjukkan jumlah atau berapa banyak di dalam kita menentukan hasil tersebut. Nah, lalu tahun di mana jumlah lulusan SMA di suatu daerah kita tempatkan di bawah atau di garis horizontal, oke, di sumbu X. Dari mulai 2001, 2002 dan seterusnya. Sudah bisa semuanya? Kita lanjut ke dalam materi yang ketiga, yakni penyajian data tunggal dengan diagram garis. Diagram garis adalah diagram penyajian data dalam bentuk garis ya. Diagram garis adalah diagram penyajian data dalam bentuk garis. Nah, di dalam penyajiannya itu hampir sama dengan diagram batang dengan adanya garis vertikal atau dengan sumbu Y atau garis horizontal dengan sumbu X. Oke? Nah, tapi perbedaannya adalah di sini kita tidak menggunakan batang ya atau di dalam kotak persegi panjang kalau di diagram batang. Di sini kita akan menggunakan suatu titik lalu dihubungkan dengan garis-garis. Diagram garis biasanya digunakan untuk menggambarkan keadaan yang berkesinambungan. Nah, diagram garis ini berarti menandakan keadaan yang berkesinambungan. Bagaimana itu? Jadi berkesinambungan di sini mungkin dengan adanya naik turunnya suatu jumlah di dalam penyajian data tersebut. Contoh, dalam 6 bulan pertama tahun 2007, pemakaian daya listrik dari koperasi ABC seperti tertuang pada tabel berikut. Nah, bisa dilihat di dalam tabelnya ya. Bulan Januari, pemakaiannya adalah 148 kWh, kWh. Februari 192 dan seterusnya. Sajikan data di atas ke dalam diagram garis dan kemudian tafsirkan. Penyajian data tunggal dengan diagram garis kita samakan saja. Caranya dengan penggunaan hampir sama dengan diagram batang, yaitu dengan garis vertikal dan juga garis horizontal. Nah, jumlah dari penyajian data kita tempatkan di sumbu Y atau garis vertikal, mulai dari 50, 100, 150, 200, 250. Kenapa kita menggunakan jumlah-jumlah tersebut? Karena kita untuk mempermudah kita di dalam menghitung. Kan tidak mungkin kalau kita menggunakan hanya jumlah yang tertuang di dalam tabel tersebut kan. Bagaimana supaya kita rapi untuk di dalam menghitung? Kita gunakan kelipatan 50 gitu, seperti itu. Lalu penempatan bulan pemakaian daya listrik kita tempatkan di sumbu X atau di garis horizontal, yaitu yang bawah ya. Januari, Februari, Maret dan seterusnya. Nah, kita hitung terlebih dahulu. Januari ada 148. Nah, kira-kira penempatan 108 ini di bawah 150 atau di atas 150. Oke.
Karena 148 itu di atas 100, maka tidak mungkin di bawah 100. Jelas ya? Nah, lalu penempatannya di mana? Di bawah 150, 2 garis. Nah, lalu di bulan Februari kita lihat ada 192 kWh pemakaian daya listrik di bulan Februari. Nah, penempatannya di mana nih? Kita harus tempatkan, yang berarti harus di bawah 200. Dan seterusnya. Nah, lalu titik-titik ini kita akan hubungkan dengan garis yang berkesinambungan. Nah, itu dia yang dimaksud dengan menggambarkan keadaan yang berkesinambungan. Nah, kita di sini bisa ditafsirkan bahwasanya pada bulan Januari sampai Februari pemakaian listrik bertambah dengan kemiringan garisnya yang positif, ya, naik. Pada bulan Februari Maret pemakaian listrik menurun dengan kemiringan garisnya negatif. Berarti kalau naik, berarti itu disebutkan dengan positif. Sedangkan kalau turun itu penggunaan negatif atau garis negatif. Dari bulan Maret sampai Juni, pemakaian listrik semakin meningkat dengan kemiringan garisnya positif untuk setiap bulannya. Berarti naik terus pemakaian. Meskipun kemiringan ini masih lebih kecil dibandingkan dengan periode bulan Januari sampai juga dengan Februari. Ya, bagaimana teman-teman? Apakah sudah jelas? Bila mana belum jelas, silahkan bisa komen saja ya. Bisa komen. Sebelum itu juga like and subscribe channel saya untuk membahas tentang apapun itu. Saya akan membahas random, mulai dari pembelajaran, materi, terus medianya, ataupun juga dengan food vlogger kita ya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.